Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari dengan nomor BP 19101152610613, berasal dari kelas Sistem Informasi 14. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil jawaban saya tentang aliran sistem informasi lama, aliran sistem informasi baru, dan konteks diagram. Langsung saja masuk kepada aliran sistem informasi lama, yang dimana terdapat 4 entiti. Yang pertama, gudang farmasi, yang kedua supplier, yang ketiga puskesmas, yang keempat pimpinan gudang farmasi. Gudang farmasi akan melakukan permintaan obat kepada supplier. Setelah itu, supplier akan melakukan proses pengecekan daftar permintaan obat. Lalu, supplier akan memberikan daftar obat yang diminta kepada gedung farmasi. Dan gedung farmasi akan melakukan proses pengecekan data obat. Pada pembagian puskesmas, ia juga melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi. Setelah gudang farmasi menerima permintaan obat, dia akan melakukan proses pengecekan data obat yang tersedia. Setelah gedung farmasi melakukan pengecekan data obat, gudang farmasi akan mengeluarkan SBBK dan obat dan menyerahkan kepada puskesmas untuk melakukan SBBK untuk ditandatangan. Setelah melakukan SBBK ditandatangan, serta surat bukti barang dan sampel pemakaian obat akan diserahkan kepada gudang farmasi. Pada proses SBBK yang telah ditandatangani akan diserahkan kepada pimpinan gudang farmasi di bagian pimpinan gudang farmasi puskesmas dan pimpinan telah tanda tangan SBBK. Dan pada gedung farmasi, dia membuat laporan persediaan sebanyak 2 rangkap, yang mana satu untuk gedung farmasi, yang mana satu lagi untuk pimpinan gedung farmasi. Berikutnya yaitu perancangan aliran sistem informasi baru, di mana aliran sistem informasi baru ini versi dari aliran sistem informasi yang lama. Yang mana yang lama tersebut dulu manual, yang sekarang sudah komputerisasi. Nah, langsung saja perbedaan antara baru yang lama yaitu terdapat di mana prosesnya yang baru dia menggunakan persegi panjang, kecuali di bagian gedung farmasi pada pembuatan laporan persediaan dan pada pimpinan gedung informasi melakukan penandatanganan SBBK, dia tetap menggunakan trapesium. Baiklah, yang berikutnya yaitu konteks diagram. Terdapat 4 entiti: gedung farmasi, supplier, puskesmas, dan pimpinan gedung farmasi. Dan sistem informasi perpustakaan permintaan obat sebagai sistem, di mana yaitu gedung farmasi akan melakukan proses permintaan obat kepada supplier. Sebelum supplier menerima, dia akan berhenti pada sistem informasi perpustakaan permintaan obat, baru setelah itu akan diserahkan kepada supplier. Lalu yang berikutnya yaitu puskesmas juga melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi dan juga berhenti pada sistem informasi perpustakaan permintaan obat. Dan gudang farmasi menerima daftar permintaan obat dari puskesmas serta melakukan pengecekan ketersediaan obat. Farmasi juga menerima pengiriman obat dari supplier dan melakukan pengecekan obat. Lalu puskesmas juga puskesmas juga melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi, dan gudang farmasi menerima daftar permintaan obat puskesmas serta melakukan pengecekan ketersediaan obat. Gudang farmasi menerima pengumuman data obat.
Kenapa? Terus uh, gudang farmasi juga menggunakan surat bukti dan obat dan menyerahkan kepada puskesmas untuk ditandatangani. Lalu setelah puskesmas surat penandatanganan bukti keluar dan menyerahkan kepada gudang farmasi beserta bukti sampel pemakaian obat di puskesmas. Bukti barang keluar yang telah ditandatangani oleh pihak puskesmas diserahkan kepada pimpinan gudang farmasi. Dan sebelum diterima pimpinan gudang farmasi, dia diterima terlebih dahulu sistem informasi perpustakaan permintaan obat, barulah diterima oleh gudang farmasi. Setelah gudang farmasi menerima dan juga menghasilkan surat bukti barang keluar yang telah ditangani oleh pihak puskesmas dan pimpinan gudang farmasi, gudang farmasi akan melakukan pembuatan laporan persediaan dalam 2 rangkap, yang mana berhenti terlebih dahulu di sistem informasi perpustakaan obat, lalu dan juga ada di bagian pimpinan gudang farmasi. Yang satu di bagian gudang informasi dan satu lagi di pimpinan gudang informasi. Baiklah, sekian dari presentasi hasil jawaban saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.